Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adit Nurdiana, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Yang terhormat, dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, yaitu Bapak Haji Asep Iwan Setiawan, SOSI MAG, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada perintah UAS-nya berupa melakukan observasi kepada salah satu organisasi atau lembaga dakwah yang bertujuan untuk mengetahui sistem apa yang digunakan pada organisasi atau lembaga dakwah tersebut. Kemudian hasil observasinya itu kita presentasikan dalam bentuk video. Sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan hasil laporan observasi yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi SIM atau Sistem Informasi Manajemen, serta definisi Sistem Informasi Manajemen Dakwah itu sendiri. Definisi Sistem Informasi Manajemen atau bisa disingkat dengan SIM, secara harfiah bahwasanya sistem informasi manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani manajer. Definisi mengenai sistem informasi manajemen sebenarnya lebih dikenal dengan arti sebuah sistem manusia dan sistem komputer yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian, tujuan dibentukannya SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan yang strategis. Sehingga SIM itu bisa diartikan suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sedangkan pengertian sistem organisasi manajemen dakwah secara umum dapat dirumuskan. Yang pertama, tujuannya untuk membantu memaksimalkan setiap bidang manajemen pada organisasi dakwah. Yang kedua, Sistem informasi manajemen dakwah itu sendiri merupakan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan mengenai kondisi dan situasi internal atau eksternal organisasi dakwah. Jadi, sistem informasi manajemen dakwah itu sendiri dapat kita rumuskan yaitu suatu sistem yang menyediakan sebuah informasi dan data kepada pengelola mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi ataupun lembaga dakwah. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pemaparan hasil laporan observasi yang saya lakukan di Kantor Urusan Agama Ujung Berung. Pada poin-poin pembahasannya, yang pertama, bagaimana sejarah terbentuknya KUA Ujung Berung. Yang kedua, sistem informasi apa yang digunakan di KUA Ujung Berung. Yang ketiga, bagaimana pengaplikasian dari sistem informasi yang digunakan di KUA Ujung Berung itu sendiri. Yang keempat, apa manfaat dari sistem informasi yang digunakan atau yang diterapkan di KUA Ujung Berung. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, bagaimana analisis SWOT dari sistem informasi yang digunakan di KUA Ujung Berung. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan sejarah KUA Ujung Berung. KUA Ujung Berung atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya serta potensi di KUA dalam memberikan pelayanan prima di bidang agama agar terwujudnya masyarakat Kecamatan Ujung Berung yang agamis. Kemudian,
Misi dari KUA Kecamatan Ujung Berung itu sendiri diantaranya yang pertama, menertibkan administrasi keagamaan secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang urusan agama. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan, pembinaan, kepenghuluan, dan keluarga sakinah. Kemudian terkait dengan sejarah KUA Ujung Berung, menurut sumber yang saya wawancarai, yaitu kepada salah satu staf yang bekerja di kantor urusan agama, yaitu Bapak Hasrul Sani Baihaqi, SOSI. Menurut beliau, KUA Ujung Berung merupakan sebuah KUA peralihan dari KUA kabupaten ke tingkat kota, yang awalnya itu sejak tahun 1991 ke sana merupakan sebuah KUA tingkat kabupaten. Tetapi setelah dari tahun 1991 sampai sekarang, statusnya berubah menjadi KUA tingkat kota. Masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan sistem informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Berung. Sistem yang digunakan di Kantor Urusan Agama Ujung Berung, khususnya dalam hal pernikahan, menggunakan SIMKAH atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah. SIMKAH itu sendiri merupakan salah satu pencatatan pernikahan. Program SIMKAH adalah sebuah program aplikasi yang digunakan dan khusus dibuat untuk mengumpulkan data-data nikah dari semua KUA di Indonesia. Penggunaan SIMKAH di lingkungan KUA itu sendiri umumnya masih belum terbiasa dengan melaksanakan program SIMKAH yang ditujukan oleh pemerintah, yang akhirnya pada pelaksanaan dari pendaftaran pada program SIMKAH itu sendiri, KUA menyediakan jasa untuk mendaftarkan seseorang bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Maka di KUA Ujung Berung itu sendiri menyediakan jasa untuk mewakilkan gitu, menginputkan data bagi siapapun yang ingin melaksanakan program pernikahan. Tetapi dalam pengaplikasiannya itu sendiri pada SIMKAH itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama bisa diwakilkan tadi oleh operator SIMKAH yang ada di KUA Ujung Berung apabila kita tidak bisa ataupun belum paham. Kemudian apabila kita sudah paham terkait dengan peraturan SIMKAH itu sendiri, maka kita bisa daftar langsung gitu menggunakan aplikasi atau website SIMKAH itu sendiri tanpa harus datang ke KUA ataupun datang ke KUA setempat yang lainnya gitu. Kemudian fungsi dan manfaatnya diantaranya yang pertama, membangun sistem informasi manajemen pernikahan dicatat di KUA. Yang kedua, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif. Yang ketiga, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor KUA pusat. Yang keempat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian, dan pengawasan. Dan yang kelima, yaitu pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat. Cara pengamanan dari sistem informasi atau SIMKAH itu sendiri, apabila kita sudah mendaftar kepada SIMKAH, sistem itu akan mengeluarkan kode dan akan terkoneksi dengan SIMKAH pusat gitu. SIMKAH pusat memberikan kita kode QR kepada kita. Setiap akunnya itu berbeda-beda gitu, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencurian informasi data gitu. Mungkin itu dalam hal pengamanan dari sistem informasi SIMKAH. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan analisis SWOT berupa kekuatan, kelemahan, hambatan, serta peluang dari sistem informasi yang digunakan di Kantor Urusan Agama Ujung Berung. Pada bagian strength atau kekuatan dengan sistem aplikasi SIMKAH,
Itu menurut pengamatan saya itu merupakan sudah sangat baik karena pada pengaplikasian atau pada penggunaannya itu cukup mudah. Apabila kita belum paham, sudah di KUA itu sudah tersedia operator SIM-kah. Jadi kita apabila belum paham, kita bisa datang langsung kepada kantor urusan agama Ujung Berung, kemudian menyerahkan data-data kita kepada operator SIM-kah, dan operator SIM-kah itu sendiri akan menginput data kita sehingga data kita terinput dengan baik gitu. Apabila kita sudah paham terkait dengan pengaplikasian SIM-kah itu sendiri, maka kita tidak usah datang langsung kepada kantor urusan agama. Kita cukup di rumah dengan menggunakan HP ataupun laptop, kita bisa daftar langsung ke aplikasi SIM-kah itu sendiri gitu. Kemudian pada bagian weakness atau kelemahan, terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi SIM-kah sehingga tidak berjalan secara optimal atau ada kendala lah dalam penggunaannya. Beberapa kendala yang saya temukan ketika observasi itu, kelemahannya berupa ketika saat penginputan data, kemudian jaringan kita nge-lag ataupun kendala WiFi mati atau mati jaringan listrik, maka pengimpunan datanya itu dilakukan secara diulang lagi gitu. Sedangkan data yang sudah terinput itu bakalan terhapus karena belum kita save, tetapi jaringannya udah nge-lag, maka data yang awalnya itu sudah terhimpun maka akan terhapus. Begitu kelemahannya. Kemudian dalam bagian opportunity atau peluang dari sistem informasi terhadap SIM-kah itu sendiri dapat memberikan laporan kepada atasan atau pusat setiap peristiwa pernikahan yang berada di KUA Ujung Berung, sehingga data itu bisa bisa langsung terkoneksi kepada kantor pusat. Kemudian pada bagian threat atau ancaman, dalam proses pengaplikasian SIM-kah, ancamannya itu ya tadi apabila nge-lag, maka ancamannya data-data yang sudah terinput itu bakalan hilang begitu. Kemudian dalam pencatatan nama, ancamannya apabila kita salah dalam pencatatan atau memberikan sebuah data kita itu salah dalam hal misalnya dalam tanggal lahir ataupun nama depan, nama belakang itu harus sesuai gitu. Kalau tidak sesuai maka di aplikasi SIM-kah itu sendiri kalau sudah terverifikasi maka susah untuk dihapusnya kembali begitu dalam bagian ancaman. Baik, dalam pemaparan ini alhamdulillah telah selesai terkait dengan laporan hasil observasi yang saya lakukan di kantor urusan agama di Kecamatan Ujung Berung. Kesimpulannya, praktek sistem informasi manajemen nikah atau SIM-kah yang dilakukan di kantor urusan agama Ujung Berung sudah sangat terfasilitasi sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi SIM-kah dapat membantu berbagai pihak gitu. Baik itu pihak KUA maupun pihak masyarakat yang ingin mendaftarkan bagi ingin menikah gitu. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dilakukan oleh operator SIM-kah dengan kita menyuruh jasa atau begitulah semacamnya, atau bisa juga kita lakukan sendiri gitu di rumah dengan cara mengupload data-data kita secara pribadi gitu di rumah. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.